Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kepada kita semua. Sebelum kita masuk materi minggu ini, ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita bahas materi tentang apa? Ingat Apa? hukum bendaan. Hukum. Nah, ada yang tahu apa sih pengertian dari hukum bendaan? Silakan aja. Hukum pembenaran adalah tiap barang atau tiap hak yang dapat dikuasai. Tiap barang dan tiap tiap hak hak yang dapat dikuasai. Terus ada yang masih ingat kira-kira di pasal berapa yang mengatur tentang hukum bendaan itu? Silakan boleh. Pasal 499 KUH Perdata. Pasal 499 KUH. Oke, baik. Jadi masih ingat ya semua materi yang minggu lalu. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ketiga, yaitu materi tentang hukum perjanjian. Nah, ada yang kenal ini siapa? Nah, Siapa? di sini orang Jemberito. Apa judul beritanya? kira kasus uang prestasi juga RP 4,2 miliar. Jemberito terjerat kasus uang prestasi, digugat 4,2 miliar, digugat langgar kontrak 4 miliar. Nah, kasus ini adalah kasus contoh materi kita, yaitu hukum perjanjian. Nanti kita bahas setelah materinya, nanti kita hubungkan dengan kasus ini dan teman-teman presentasi. Oke? Oke, sebelum kita masuk materi perjanjian, ini adalah kemampuan akhir yang akan teman-teman capai setelah mempelajari materi tentang hukum perjanjian ya. Yang pertama, teman-teman nanti bisa mengidentifikasi pengertian hukum perjanjian secara tepat. Kemudian kemampuan akhir berikutnya, teman-teman nanti bisa menganalisis konsep hukum perjanjian dikaitkan dengan KUH Perdata. Ini adalah kemampuan akhir yang teman-teman capai setelah mempelajari materi hukum perjanjian. Oke, kita masuk materi ya. Sebelum kita bahas mengenai perjanjian, saya ingin mau kasih tahu bahwa di bahasa hukum KUH Perdata itu bukan perjanjian, tapi adalah perikatan. Ya, namanya apa? Perikatan. Cuman di antara perikatan, persetujuan dan perjanjian itu memiliki hubungan. Gitu. Jadi dimulai dari perikatan dulu, persetujuan dulu, perikatan baru perjanjian. Misalkan teman-teman mau melakukan sebuah perjanjian akhir, maka diawali dengan adanya persetujuan. Teman-teman kalau mau jadi sama orang, setuju atau enggak? Setuju. Nah, kalau setuju, baru berjanji, baru terikat. Jadi diawali dengan adanya persetujuan, kelanjutannya adalah perjanjian, diakhiri dengan perikatan. Karena nanti teman-teman terikat antara dua orang lebih. Saya berjanji dan saya berjanjikan terikat, itu namanya. Ya. Nah, makanya teman-teman bisa lihat di pasal 13 KUH Perdata sama pasal 12 33 KUH Perdata bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Ya. Jadi awalnya setuju, berjanji dan terikat. Yang namanya perikatan ada hak dan kewajiban. Nah, makanya perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan satu hal. Ya. Ini pengertian hukum perjanjian di buku 3 KUH Perdata. Kemudian ada syarat-syarat perjanjian. Ya, ini diatur di pasal berapa? 13, 20 KUH Perdata. Ada berapa syarat-syarat perjanjian? Ada 4. Ya. Yang pertama
perjanjian jual beli motor. Jual beli motor ini objek perjanjian. Misalkan saya sama Lutfi kita melakukan perjanjian itu, ayo Pak, perjanjian apa? Nggak tahu. Terjadi perjanjian. Kenapa? Karena nggak ada objek. Betul, ya. Kemudian yang ketiga adanya sebab yang halal. Objek perjanjian tadi itu tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam atau hukum undang-undang. Misalkan ada seseorang melakukan perjanjian jual beli organ tubuh manusia, boleh nggak? Ya. Kenapa? Betul, karena objeknya tidak halal. Yang boleh seperti apa? Jual beli motor, perjanjian jual beli motor, perjanjian jual beli mobil, perdagangan, kontrak bisnis itu diperbolehkan, teman-teman. Tapi kalau misalkan objeknya tadi jual beli otak manusia, organ tubuh manusia itu nggak boleh. Ya nggak boleh karena bertentangan dengan hukum. Kita masuk selanjutnya yaitu pengertian prestasi dan non-prestasi. Teman-teman jangan beranggapan prestasi itu adalah sebuah capaian. Misalkan gila prestasinya ranking 1 Pak. Bukan. Prestasi yang dimaksud di sini adalah ketika dua orang melakukan perjanjian dan dua orang menjalankan hak dan kewajibannya, maka dia disebut dengan prestasi. Saya sama Dila melakukan perjanjian jual beli motor. Nanti keuntungannya Dila 30%, saya 70%. Kita jual motor nih, laku. Saya bagi Dila 30%, saya 70%. Itu disebut dengan prestasi. Nah, ada pun yang non-prestasi itu ingkar janji. Tadi janji di awal saya sama Dila janjinya kalau dapat jual beli motor untungnya 30%. Saya cuma bagi Dila cuma 5%. Prestasi atau non prestasi? Wan prestasi tidak sesuai dengan perjanjiannya. Itu disebut dengan prestasi wan prestasi yang diatur di pasal 1234 dan juga 1243 KUH. Ya. Kemudian adanya hapusnya perjanjian dan berakhirnya perikatan. Di mana yang pertama ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Biasanya kalau orang melakukan perjanjian itu diatur teman-teman di dalam kontraknya. Kontraknya berlaku selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2020. Berarti setelah tahun 2025 kontraknya masih ada atau tidak? Tidak, sudah selesai karena berakhir dituangkan di dalam perjanjiannya ini. Itu berakhir perjanjian ini. Kemudian ada undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian ataupun para pihak undang-undang dapat menentukan dengan terjadi suatu peristiwa maka perjanjian akan terhapus. Misalkan kita melakukan perjanjian, gitu. Kemudian salah satu rekan perjanjian kita, rekan kita ada yang meninggal, itu maka otomatis perjanjiannya hapus. Orangnya juga udah meninggal, nggak bisa dilanjutkan lagi perjanjiannya gitu, paham ya? Nah kemudian menyatakan penghentian perjanjian. Saya sama Hilda nih, kita berjanji. Terus Hilda bilang sama saya, Hilda bilang sama saya, Pak, sampai sini aja perjanjiannya. Oke, cukup. Nah berarti ini dianggap selesai. Gitu ya. Kemudian ada yang putusan hakim, kita minta hakim untuk memutuskan perkara kontestasi, maka ketika hakim memutus selesai perjanjian. Ataupun tujuannya telah tercapai. Dalam arti tujuannya telah tercapai, ya perjanjiannya sudah selesai. Saya sama Dila tadi kan jual beli motor, Dila 30, saya 70, saya dapat 70, Dila 30, selesai nggak? Selesai. Maka berakhir perjanjian. Paham ya sampai sini ya? Kayaknya ngantuk banget nih. Kita speaking dulu ya, oke? Silakan. Hari ini kita akan konsentrasi, konsentrasi pada pemilihan. Atau ya, konsentrasi. Jadi adalah teman-teman minta dari sampai dulu. Ya, teman-teman dua tiga enam yang terakhir yang paling biasa bermain. Ya, cara dimana dulu ya? Tidak boleh sebut, tapi ini 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 terus. Ya, cara melakukan 1, 2, 4, 5. Konsentrasi. Sekarang kita masuk diskusi. Teman-teman silakan buat kelompok ya, satu kelompok 2 orang, Ai sama Hilda, Gila sama Lutfi. Gitu. Nanti teman-teman berdiskusi. Saya kasih waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan kasusnya.
Nicole, di mana kasusnya Jeffrey Nicole terjerat kasus kontrastasi karena pelanggaran kontrak. Paham ya? Jadi saya kasih waktu 5 menit, teman-teman diskusikan kasusnya ini, masalahnya di mana seperti apa. Nanti maju satu kelompok satu orang. Bisa? Oke, silakan dibuat hadap-hadapan. Satu kelompok satu orang bisa presentasi. Silakan dari Aida dulu. Maju sini. Di sini buat ditonton di atas semua. Oke, cukup. Dasar hukum undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang nomor 23 yang berkaitan kompetensi pengadilan agama. Oke, cukup terima kasih. Teman-teman mulai. Gimana teman-teman udah sampai sama baik? Oke. Selanjutnya kelompok 2 siapa yang presentasi? Lutfi, silakan. Di sebelah sini ya. Tidak meniru dan tidak ada sama secara esensial dengan karya cipta, mengikuti yang lain atau objek terkait kekayaan dan kultural lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal menggunakan ayat 2, bukan merupakan ekspresi dari tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Cukup bagus. Jadi saya kasih sedikit kenapa si Jeffrey Nicole ini digugat hampir 4 miliar karena dia melanggar kontrak atau melanggar perjanjian. Kan tadi perjanjian itu hukum yang mengatur pernikahan antara satu orang dengan lain. Ini kan maksudnya setuju, terus berjanji baru terikat. Jeffrey Nicole ini setuju sama kontraknya, ya. Sudah berjanji menjalankan kontraknya, ya kan? Sudah terikat dengan kontraknya, dia melanggar. Berarti sebetulnya one prestasi. Oke, paham sampai sini? Oke, teman-teman, kita masuk sesi terakhir yaitu evaluasi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari materi yang sudah dijelaskan tentang hukum perjanjian, kemudian kita sudah menganalisis kasusnya Jeffrey Nicole kenapa sampai digugat hampir 4,2 miliar karena prestasi. Nah, sekarang kesimpulannya ada yang mau bisa kasih kesimpulan? Oke, silakan Dila, apa kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban yang membuat perjanjian dari kedua belah pihak. Oke, hukum perjanjian yang mengatur perjanjian antara kedua belah pihak. Pertama buat cukup ya teman-teman materi hari ini. Minggu depan kita bahas materi tentang hukum kekayaan intelektual. Pernah dengar nggak apa itu hukum kekayaan intelektual? Nggak ada. Penasaran? Jadi besok harus kuliah. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillah.